Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story berbagi cerita by Maulana Nur Sobri guys pastinya. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Oke, di kesempatan kali ini di seri prediksi saham. Kebetulan di tanggal 6 September 2022 ya guys, tepatnya. Jadi setelah saya sempat vakum beberapa hari karena ada sedikit kesibukan, tapi tetap berupaya untuk update. Kali ini kita akan membahas saham TINS ya. Jadi kita akan memproyeksikan harga saham TINS gitu dengan isu atau sentimen, sentimen yang terbaru yaitu mengenai arah TINS setelah menambah kapasitas produksi timah solder dan juga timah semikal. Maksudnya ini timah solder, solder ya maksudnya ya, bukan solder tapi solder di sini guys. Oke, jadi setelah saya sempat baca berita itu ternyata TINS ini lagi menambah kapasitas produksinya gitu loh. Dan bagaimana nantinya prediksi sahamnya atau proyeksi harga sahamnya setelah adanya sentimen seperti ini guys, atau setelah adanya corporate action dari manajemen Teams ini sendiri. Oke, tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan dukungannya, baik itu dengan menekan tombol like-nya, share, dan juga subscribe tentunya ya, dan juga meninggalkan komen. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT. Dan bagi yang belum, yuk segera ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan update konten dari channel YouTube Maulana Rusubri, dan juga jangan lupa untuk follow podcast My Pod Story berbagi cerita by Maulana Rusubri. Oke, langsung saja kita mulai di sini guys. Tapi terlebih dahulu izinkan saya juga ya untuk melihat ini ya, apa sih berita yang saya maksudkan tadi sih gitu, dari mana sumbernya ya kan. Nah, sebenarnya sih kalau teman-teman mau mencari berita saham tuh di era teknologi saat ini tuh gampang banget gitu. Anda tinggal ketik aja nih berita saham Tins, nanti akan keluar semua seperti ini, dan nanti saya pilih ya, salah satunya dari Kontanko ID ya di sini. Berita ini dikeluarkan di hari Senin tanggal 5 September 2022 dan di sekitar pukul 10 malam kurang 9 menit waktu Indonesia Barat pastinya. Oke, langsung saja di sini ada beritanya dari Kontan. Ini sebelum masuk timah solder ke industri elektronik dan otomotif. Jadi mereka itu saat ini menjadi pemasok ya, pemasok timah solder itu solder itu untuk ini untuk otomotif ya kan, dan juga untuk perangkat elektronik tentunya. Ya kita ketahui lah kalau kita bicara tentang timah dan juga untuk apa, untuk perangkat elektronik pastinya juga di situ kaitannya untuk disolder nantinya kan gitu ya. Nah, di sini guys tentunya mereka juga menambah kapasitasnya gitu ya kan. Nah, jadi ternyata 96% ini timah solder ini yang dibuat di sini dia juga untuk pasar ekspor. Jadi mereka nggak hanya di sektor apa regional saja atau sektor dalam negeri aja, kebutuhan dalam negeri enggak, tapi mereka juga ekspor guys. 96% itu ditujukan ke pasar ekspor tentunya dari peningkatan kapasitas ini. Tentunya teman-teman tahu ya, dengan kondisi saat ini pastinya harga komoditas itu juga merangkak naik lah pastinya. Oke, itu sentimennya dari saham Tins ya, dari corporate actionnya di sini ya kan. Dan di sini ada beberapa negara ya yang tujuan ekspor dari mereka yaitu apa seperti Taiwan, China, Korea Selatan, India, dan juga Singapura tentunya. Dan dari 100% itu, jadi kan tadi kan 96% tuh untuk ekspor tuh. Nah, sisanya yang 4% ini itu untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri, guys. Sebenarnya cukup ya sebenarnya sih. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Saya akan menganalisa, memproyeksikan harga sahamnya. Oke, di sini seperti biasa saya menggunakan rasio fundamental di sini, dan platform yang saya gunakan adalah RHB Tradesmart pastinya. Oke guys, nah di sini teman-teman bisa ketahui sendiri ini PT Timah Tbk ya guys ya tentunya, dan kode sahamnya TINS atau TINS, kita bisa, biasa membaca seperti itu. Kalau di tanggal 6 ini sendiri ya, di hari Selasa tepatnya, saham TINS ini apa ya, dia ditutup di level harga Rp1.530 per lembarnya gitu. Tapi ini proyeksi harga saham ini nggak harus di tanggal 7 ya, enggak. Tapi bisa untuk ke depannya, entah itu sebulan atau 2 bulan ke depan lah intinya. Oke, seperti ini. Dan sini ada EPS, kita menggunakan price earning ratio, ada PBVS, ada ROE, ROA, dan juga DER-nya. Oke,
Yang jadi menarik dari semua rasio ini, saya cenderung ke DER-nya, debt equity rasionya itu 1,04 kali. Padahal kalau kita mau sedikit lebih aman ya, safety-nya kalau kita mau invest ataupun trade itu kan di rasio saham yang di bawah 1 kali. Ini kan 1,04 tuh. Ya kan artinya udah di atas 1 kan. Nah, ini juga kita patut menjadi perhatian kita gitu maksud saya. Tapi kan berarti nggak bisa kita untuk trading, nggak, karena sentimennya bagus gitu. Nah, selanjutnya kita coba cek IPS-nya. Ini bagus ya, 290,57 sekian, dan juga price earning rasionya ada 5,27 kali. PBVS-nya 1,62, ROE 30,69 kali, ROA-nya 15,05% lah tentunya ya kan. Dan sini saya menggunakan RHB Smart, saya ketik kode sahamnya, saya pilih fundamental, dan selanjutnya kita akan melakukan value analyzer. Ini ada di Aro ya. Jadi ada menu baru sih dari RHB sih, tergolong baru lah menurut saya. Ya sini ada PG rasio ini minus ya, minus 0,52. Padahal kalau kita mau milih kan sebisa mungkin kan nggak yang minus tuh. Kalau kita mau invest ataupun mungkin kita mau trading lah. Tapi untuk ini kan sentimennya bagus gitu. Dan mungkin teman-teman juga bisa mengecek teknikalnya nanti. Oke. Dan pastikan PG rasionya itu kurang dari 1 gitu. Mungkin bukan minus ya, tapi nah di sini ada negatif ya, karena minus atau min 0,52 ya ini ya PG rasionya. Dan fair value estimation-nya kalau secara emitennya tuh di kisaran harga nantinya tuh diproyeksikan kalau menurut Taro itu di kisaran 2.487,96 rupiah per lembarnya nantinya. Tapi kalau secara estimasi industrial value-nya itu di kisaran harga 3.011,70 rupiah per lembarnya guys gitu. Dan kalau kita lihat nanti membandingkan price earning ratio si emiten dengan industri, tentunya sih per emiten ini masih jauh banget ya di bawah per industrinya. Kalau pernya itu sendiri kita cenderung memilih dari minimal dari 2 sampai 12 kali. 11 atau 12 kali, toleransi sampai 15 kali lah. Dan yang kedua, kita harus pastikan bahwasanya price earning ratio itu sendiri itu di bawah per si industrinya ya. Jadi per emitennya tuh kita harus pastikan di bawah per industrinya seperti itu. Gitu juga dengan PBV-nya. Nah, PBV-nya di sini kan 1,62 kali. Nah, kita memilih ratio-nya 1 sampai 2, maksimal 2 deh. Toleransi sampai 2,5. For all sih ini kan masih di bawah 2 ya, meskipun ini sudah di atas 1, tapi menurut saya ini masih wajar lah atau menarik tuh kita perhatikan atau kita cermati seperti itu. Dan sedangkan untuk ROE-nya juga di sini ROE-nya di atas ROE industrinya. Nah ini kita harus cukup apa ya, bukan cukup puas ya, maksudnya cukup aman gitu ya. Karena apa? Karena ini kan artinya pengembalian ekuitas si Tins ini itu di atas dibandingkan industri yang sejenisnya gitu. Jadi pesaingnya ataupun unit usaha ataupun bahkan perusahaan yang sejenis dengan TIS ini TIS ini return equity-nya itu di atas rata-rata industri itu tadi gitu guys. Dan equity rasionya juga ini di atas juga ya. Ini juga kita harus hati-hati nih di sini. Jadi buat teman-teman kalau misalnya volatilitasnya agak tinggi ya, volatilitasnya agak tinggi tuh mau dimaklumi. Oke, langsung. Lalu berapa sih proyeksi harga saham dari TINS itu sendiri ya? Nah, dengan IPS 290,57 dan dengan price earning ratio 5,27, maka saya estimasikan perkiranya harga saham TINS ini sendiri itu di kisaran harga target terdekatnya yaitu 1.763,76 rupiah per lembarnya guys gitu. Jadi nantinya estimasinya harga saham TINS ini akan menuju ke level harga wajarnya saat ini ya, terdekatnya target price-nya itu di 1.763,76 rupiah per lembarnya. Oke, oke itu saja dari saya di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, subscribe-nya, nyalakan loncengnya, karena saya nggak akan hanya update tentang saham, tapi banyak ada vlog-vlog juga, salah satunya, dan juga ada podcast, ya oke. Dan juga saya sampaikan, jangan lupa untuk vaksin booster dan tetap menjaga kesehatan ya, supaya kita tetap sehat ya, karena ini kita masih masa endemi sebenarnya sih, yang mudah-mudahan segera kita keluar kalau misalnya teman-teman ini sudah pada vaksin booster nih ya kan, kecuali bagi yang nggak punya komorbid ya. Oke, lalu jangan lupa juga untuk tetap memperdalam lagi hasanah pengetahuan Anda, skill knowledge Anda di dunia pasar modal, khususnya saham. Tetap konsultasi dengan praktisinya, dan bagi yang ingin opening akun atau buka rekening investasi saham tentunya silakan kontak aja di kolom deskripsi ya kan, atau langsung download di Play Store ataupun App Store. Jangan lupa masukkan mengenal sales dari
mengenal RHB dari sales dan tekan kodenya BM5 guys pastinya atau BM3. Oke, itu saja dari saya. Thank you. Lebih lengkapnya ada di kolom deskripsi, ada WA saya juga. Kita ketemu lagi di upload video konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.